Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Restriani Haywati dengan NIM 220803103071. Saya merupakan mahasiswa dari program studi D3 Kesekretariatan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember. Jadi di sini saya akan mempresentasikan mengenai teori kepribadian menurut Sigmund Freud. Pernahkah Anda mengalami situasi di mana Anda merasa tidak mampu untuk mengatasi konflik batin yang terjadi dalam pikiran Anda dengan baik? Dan akibatnya, masalah yang sudah ada itu menjadi semakin rumit. Nah, hal ini seringkali membuat kita tak mampu menghargai masalah yang kita hadapi. Akibatnya, kita sering merasa stres, tak berdaya, dan bingung mengapa kita memiliki sikap yang seperti itu. Nah, sebenarnya masalah seperti ini sudah pernah dijelaskan oleh seorang ahli psikologi asal Austria yang bernama Sigmund Freud. Nah, dalam video ini saya akan menjelaskan mengapa kita sering kesulitan untuk menghadapi kenyataan dengan baik berdasarkan teori Sigmund Freud. Tonton video ini sampai habis untuk mendapatkan gambaran lengkap dari teori Freud, serta tips dan trik yang dapat Anda lakukan untuk menjadi lebih baik dalam menghadapi kenyataan. Pertama-tama, meskipun saya yakin banyak dari Anda yang sudah tahu siapa itu Sigmund Freud, mungkin ada juga yang belum pernah mendengar nama itu. Jadi, siapa itu Sigmund Freud? Sebenarnya Sigmund Freud itu siapa sih? Jadi, Sigmund Freud adalah seorang psikolog dan neurolog asal Austria yang lahir pada tahun 1856. Dia dikenal sebagai penemu dari bapak dan dari aliran psikoanalisis, sebuah aliran psikologi klasik yang sangat populer pada zamannya dan masih banyak digunakan oleh psikolog dan terapis pada saat ini. Aliran ini bisa dibilang revolusioner pada zamannya karena memperkenalkan konsep-konsep baru yang sangat berbeda dari pandangan psikologis pada masa itu. Psikoanalisis menjadi salah satu pencapaian terbesar dalam bidang psikologi karena memberikan dasar yang kuat untuk pemahaman dan terapi gangguan psikologis. Kemudian apa sih psikoanalisis? Psikoanalisis adalah sebuah teori dan metode terapi yang menyatakan bahwa setiap manusia memiliki pikiran, perasaan, keinginan, dan ingatan yang tidak disadari. Jadi, setiap manusia itu pasti memiliki alam bawah sadar. Mungkin Anda sudah pernah mendengar bahwa manusia itu dipengaruhi oleh alam bawah sadar. Dan konsep ini pertama kali diungkapkan oleh psikoanalisis. Psikoanalisis ini percaya bahwa semua tingkah laku kita, baik yang disadari maupun yang tidak disadari, itu berasal dari alam bawah sadar kita. Alam bawah sadar ini menjadi pendorong utama dari semua tingkah laku kita, baik itu menyukai seseorang, terus memilih makanan, memilih pekerjaan, atau bahkan melakukan kejahatan-kejahatan lain. Nah, menurut Freud dan aliran psikoanalisis ini, semua perilaku kita itu dipengaruhi oleh alam bawah sadar kita. Freud juga menjelaskan bahwa kepribadian manusia itu memiliki 3 komponen utama yang selalu berdinamika dan berkonflik, yaitu ada id, ego, dan superego. Nah, ketiga komponen ini memiliki ciri khas yang berbeda dan membentuk kepribadian kita. Yang pertama ada id. Nah, id ini adalah dorongan dari dalam diri kita, sebuah insting atau nafsu paling dasar yang ada dalam alam bawah sadar manusia. Id ini berperan untuk memuaskan nafsu terdalam kita tanpa memperhatikan nilai dan norma yang ada di lingkungan kita atau masyarakat. Id ini adalah bagian dari kepribadian kita yang paling primitif dan tidak rasional. Jadi hanya fokus pada pemenuhan kebutuhan dan keinginan dasar, seperti makan, minum, dan lain sebagainya. Kemudian komponen yang kedua adalah superego yang merupakan pikiran tentang apa yang benar dan apa yang salah. Superego ini terbentuk melalui perkataan orang tua, aturan masyarakat, dan hukum yang ada. Superego ini bertujuan untuk menegakkan aturan serta nilai dan norma yang ada di masyarakat. Superego adalah bagian dari kepribadian kita yang bertanggung jawab untuk
menginternalisasi nilai-nilai moral dan etika. Superego ini juga berperan sebagai pengawas yang mengontrol perilaku kita agar sesuai dengan norma-norma sosial yang berlaku di masyarakat. Superego ini seringkali berkonflik dengan id, karena superego berusaha menahan dorongan dan keinginan yang tidak sesuai dengan nilai dan norma yang ada. Kemudian komponen yang ketiga adalah ego. Ego ini berperan sebagai penghubung atau penyeimbang antara id dan superego dengan dunia nyata. Ego adalah satu-satunya komponen dari kepribadian kita yang berada dalam alam sadar dan berfungsi untuk menengahi konflik antara id dan superego. Ego juga beradaptasi dengan realitas dunia luar. Ego ini merupakan bagian dari kepribadian kita yang rasionalis dan logis, yang berusaha untuk memuaskan keinginan id dengan cara yang dapat diterima oleh superego dan sesuai dengan kenyataan yang ada di dunia nyata. Hubungan antara ego, superego, dan id ini bisa diibaratkan seperti kuda yang berlari di lintasan pacuan kuda. Id adalah kudanya yang bisa menjadi liar dan tidak terkontrol. Kemudian superego ini lintasan kudanya yang bisa menghalangi kuda ketika ingin melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan nilai dan norma. Dan ego adalah si pengendara kudanya yang mencoba mengendalikan kuda tersebut agar tetap berada di lintasan dan tidak melanggar batasan-batasan yang ada. Kepribadian kita ditentukan oleh dinamika antara ketiga komponen ini. Jadi jika ada masalah pada salah satu komponen seperti id yang terlalu liar atau superego yang terlalu ketat, maka kepribadian kita bisa terganggu. Misalnya, jika id ini terlalu dominan dan tidak bisa dikendalikan oleh ego, kita mungkin akan menjadi impulsif dan cenderung melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan nilai dan norma yang ada. Kemudian sebaliknya, jika superego terlalu dominan, kita mungkin akan menjadi terlalu kaku dan tidak mampu mengekspresikan keinginan dan kebutuhan dasar kita. Nah, Freud ini berpendapat bahwa individu yang berhasil menghadapi dinamika ini dengan baik itu akan mengembangkan kepribadian yang seimbang, yang memungkinkan mereka untuk berinteraksi dengan realitas dengan efektif dan memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka tanpa mengorbankan nilai-nilai moral. Namun, individu yang mengalami kesulitan dalam menyeimbangkan ketiga komponen ini mungkin mengalami gangguan psikologis yang beragam, yang memerlukan intervensi dan pemahaman lebih lanjut untuk memperbaiki keseimbangan tersebut. Menurut Freud, gabungan dari ketiga komponen ini akan menghasilkan salah satu dari dua tipe orang, yaitu orang yang mampu menghadapi realita dengan baik atau orang yang tidak mampu menghadapi realita dengan baik. Pemahaman mengenai perbedaan antara orang yang mampu dan orang yang tidak mampu menghadapi realita dengan baik dalam konteks teori Freud tentang id, ego, dan superego ini memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana dinamika kepribadian ini mempengaruhi cara individu berinteraksi dengan dunia di sekitarnya. Individu yang mampu menghadapi realita dengan baik, menurut Freud, memiliki ego yang kuat. Ego yang kuat ini memungkinkan mereka untuk memproses informasi dari id dan superego ini dengan baik, serta menyesuaikan diri dengan tuntutan dari dunia luar. Mereka ini memiliki kemampuan untuk mengendalikan dorongan-dorongan naluriah dari id dan menyesuaikan perilaku mereka sesuai dengan nilai-nilai dan norma sosial yang ada, yang tercermin dalam tindakan-tindakan yang sesuai dan solusi-solusi yang efektif terhadap masalah.
Kemudian di sisi lain, individu yang tidak mampu menghadapi realita dengan baik ini cenderung memiliki ego yang lemah. Ego yang lemah ini membuat mereka sulit untuk menyeimbangkan dorongan-dorongan impulsif dari id dengan tuntutan-tuntutan moral dari superego, serta untuk beradaptasi dengan realitas dunia luar. Mereka ini mungkin cenderung bertindak secara impulsif, menghindari tanggung jawab atau mengalami kesulitan dalam menyelesaikan masalah kehidupan. Nah, ini bisa mengakibatkan stres yang tinggi dan kesulitan dalam menghadapi tantangan dan perubahan dalam kehidupan. Penting untuk dicatat bahwa ini adalah gambaran yang sederhana dan bahwa realitas individu ini jauh lebih kompleks. Namun, konsep tentang bagaimana kekuatan dan kelemahan ego mempengaruhi cara individu berinteraksi dengan realitas dapat memberikan wawasan yang berharga tentang dinamika kepribadian dan potensi peran yang dimainkannya dalam pembentukan perilaku dan respon terhadap situasi kehidupan. Kemudian, mengapa ada orang yang memiliki ego yang lemah? Jadi, menurut Freud, jawabannya ada di masa kecil yang kurang ideal. Jadi, masa kecil adalah masa-masa di mana ego kita itu belajar beradaptasi dengan realita, dan di sini juga diajarkan tentang superego. Superego mulai terbentuk sejak kita masih balita melalui interaksi dengan orang tua dan lingkungan sekitar. Jika di masa kecil seseorang tidak diajari cara menghadapi kenyataan dengan baik, atau jika mereka mengalami pengalaman negatif yang membuat mereka tidak mampu mengembangkan ego yang kuat, maka di masa dewasa mereka akan mengalami kesulitan dalam menghadapi kenyataan atau masalah-masalah yang ada. Untuk memperkuat ego agar bisa menghadapi kenyataan dengan baik, ada beberapa langkah yang bisa diambil. Pertama, Anda perlu melihat kembali masa lalu Anda, terutama pada tadi masa kecil. Nah, tanyakan pada diri Anda sendiri bagaimana hubungan Anda dengan orang tua. Apakah Anda diajari untuk mandiri atau justru sebaliknya dimanjakan terus-menerus? Dan apakah Anda ini selalu dihargai atau tidak pernah dihargai? Mengetahui bagaimana pengalaman masa kecil mempengaruhi kemampuan ego kita di masa dewasa adalah langkah pertama untuk mengatasi masalah ego yang lemah. Kedua, coba salurkan kecemasan Anda dengan bercerita kepada orang lain. Salah satu inovasi utama yang dijelaskan oleh Freud adalah peran bercerita untuk mengobati gangguan yang dialami oleh pasien. Jadi, menurut Freud ini, dengan menceritakan apa yang kita alami dan perasaan kita terhadap hal itu, kita bisa menyalurkan kecemasan dan mengurangi stres. Bahkan, ini bisa mengobati penyakit dengan gejala fisik. Salah satu contoh yang sangat fenomenal terkait manfaat cerita sebagai obat adalah tentang kasus histeria. Untuk menangani kasus histeria, Freud dengan gurunya Joseph Breuer menggunakan terapi yang fenomenal karena mereka bisa menangani gangguan histeria dengan menyuruh pasiennya untuk bercerita. Ini fenomenal karena solusinya untuk mengatasi gangguan adalah sesederhana pasiennya itu disuruh bercerita, dan pada masa itu belum ada yang namanya psikolog atau psikiater yang umum seperti sekarang ini. Hal ketiga yang bisa Anda lakukan adalah mengenali mekanisme pertahanan diri atau defense mechanism yang mungkin Anda gunakan. Freud ini menemukan bahwa defense mechanism adalah cara kita menangani kecemasan dari alam bawah sadar kita. Jadi intinya ingat bahwa Anda itu mungkin saja melakukan berbagai defense mechanism yang kurang sehat karena masalah yang Anda alami di masa kecil. Contohnya, proyeksi, yaitu ketika Anda memproyeksikan perasaan Anda kepada orang lain,
Proyeksi ini terjadi ketika misalnya Anda sebenarnya tidak suka dengan seseorang, tetapi karena defense mechanism Anda berpikir bahwa orang tersebut yang tidak suka dengan Anda. Padahal sebenarnya Anda yang tidak suka duluan. Nah, ini adalah salah satu bentuk defense mechanism yang cenderung negatif dan ada banyak bentuk lainnya. Dengan kesadaran dan usaha yang terus-menerus, seseorang dapat memperkuat ego mereka dan menghadapi realitas dengan lebih baik, sehingga dapat mengatasi tantangan dan mengembangkan potensi pribadi secara optimal. Nah, meskipun teori-teori Freud ini seringkali kontroversial dan banyak sekali dikritik, kontribusinya terhadap pemahaman psikologis ini sangat besar. Freud mengajarkan kita tentang pentingnya penanganan psikologis dan memberikan dasar bagi terapi modern. Nah, dengan memahami teori Freud ini, kita bisa lebih baik dalam menggali dan mengatasi masalah psikologis yang kita hadapi. Mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang diri kita sendiri dan dinamika kepribadian kita bisa membantu kita untuk menghadapi kenyataan dengan lebih baik dan menjadi pribadi yang lebih sehat secara psikologis. Saya harap penjelasan ini memberikan gambaran yang lebih jelas tentang teori Freud dan bagaimana kita bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari untuk mengatasi konflik batin dan menghadapi kenyataan dan dengan lebih baik. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.